Halo Om, hari Sabtu tanggal 14 September sekitar jam setengah 10 pagi ya. Ini saya buatkan video cek kondisi barang untuk pesanannya Om. Ini atas nama Kafaya Ainsa Fauzan ya di Depok. Ini saya buatkan video cek kondisi barangnya. Jadi sebelum saya packing dan sebelum saya kirim ini saya buatkan video sebagai bukti bahwa kondisi barangnya aman normal sebelum dikirim ya. Jadi ini video real tanpa manipulasi. Saya tes semua keseluruhan barangnya secara fungsi. Saya pastikan sebelum saya kirim kondisi barangnya aman normal. Jika sudah aman semua, sudah normal semua, akan saya packing dan langsung saya kirim. Oke ya. Ini pertama-tama seperti di deskripsi di Tokopedia ya. Kondisi barangnya ini koleksi saya, kondisinya second semua, tapi secara fungsi aman normal semua. Yang didapat drone 4 inci seperti ini. Lalu dapat goggles. Terus dapat charger, baterai dan juga remote flysky. Pertama-tama akan saya tes satu persatu ya. Pertama-tama saya jelaskan untuk chargernya dulu deh. Untuk chargernya ini gampang, nanti tinggal dicolokkan power aja ke power listrik. Terus untuk charge-nya bisa pakai ini, dicolokkan konektor yang putih ke sini. Nanti jika LED-nya warna merah, ini LED chargernya warna merah, tandanya dia belum full. Jika LED-nya sudah hijau, tandanya dia sudah full baterainya. Oke ya, seperti itu. Lalu pertama-tama akan saya tes FPV kamera drone dan juga googlesnya dulu. Jadi charger dan remote-nya saya pinggirkan dulu ya. Kita fokus untuk pengetesan FPV kamera drone dan juga googlesnya dulu. Oke. Untuk drone-nya ini ya, untuk cara pemasangan baterainya cukup mudah. Ini Om tinggal strapkan aja seperti ini. Dimasukkan. Lalu dirapatkan, pastikan benar-benar rapat ya strapnya. Lalu tinggal dikunci aja seperti ini. Lalu ini dirapikan. Dan ini konektor warna putihnya selipkan aja di antara dua kabel ini ya. Soalnya ditakutkan nanti kena baling-balingnya dia. Jadi biasanya saya masukkan ke sini supaya aman. Nah, seperti itu. Lalu tinggal dicolokkan di sini. Jangan sampai terbalik. Jika terbalik FC atau drone-nya akan terbakar. Ya, jangan sampai terbalik. Nah, drone-nya nyala. Nyala ya. Oke. Lalu kita lanjut ke googlesnya. Untuk googlesnya bisa Om lihat nanti ketika packing. Oh ya, ketika packing ini antena nanti saya lepas ya. Jadi nanti bisa Om pasang lagi. Karena untuk packing ini nanti saya lepas antena. Dan juga googlesnya juga antenanya akan saya lepas supaya untuk mempermudah proses packingnya ya. Untuk googlesnya di sini bisa Om perhatikan, di sini ada untuk colokan baterai ya. Bisa pakai Type C, pakai charger HP biasa. Tinggal dicolokkan aja nanti dia ngecharge. Lalu di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol search, tombol menu atau power, tombol channel plus dan band plus. Nah, ini cukup mudah untuk mengoperasikan. Untuk nyalakan tekan tombol power atau menu ini beberapa detik sampai Google menyala ini ya. Coba saya tekan ya, saya pastikan nanti kondisi barangnya aman normal. Saya tekan beberapa detik lalu tunggu sampai Google menyala. Saya tekan ya. Saya tekan, tunggu sampai Google menyala. Nah, ini Google sudah menyala. Bisa Om lihat di sini. Nah, ini masih belum muncul gambarnya ya, atau gambarnya cuma semut, belum muncul gambar drone-nya karena drone-nya belum dinyalakan. Oke ya. Lalu kita lanjut ke drone-nya. Coba kita colokkan, seharusnya karena ini sudah saya setting, Google dan drone-nya sudah saya setting, jadi seharusnya ketika dicolokkan baterai drone-nya, langsung Google-nya muncul gambarnya. Oke ya. Saya coba. Saya colokkan. Nah, ini bisa Om lihat. Nah, dia langsung muncul gambarnya Om. Ya, nah oke. Nah, ini ya. Nah ini ya. Jadi FPV kamera drone udah muncul gambarnya. Google juga sudah dapat menampilkan gambar. Jadi kamera drone FPV-nya sudah bisa mengirim gambar ke Google dan Google-nya pun bisa menampilkan gambar. Ya, oke, real time ya. Jadi FPV kamera dan googlesnya aman normal Om, terbukti ya, ini ya aman normal. Lalu misalkan ketika Om drone sudah Om nyalakan, Google sudah Om nyalakan, namun dia masih gambar semut. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan gambar semut nih. Gambarnya semut ya, gambarnya semut. Nanti Om tekan search saja di sini, ini tombol search. Om tekan nanti dia scanning. Coba saya tekan ya. Nah, ini proses scanning, dia masih scanning mencari gambar dari drone-nya. Masih scanning, tunggu dulu beberapa detik. Nah, dia langsung dapat lagi ya. Oke, jadi FPV kamera dan Google aman normal Om ya. Untuk mematikan Google, Om tekan power atau menu ini beberapa detik sampai Google mati. Coba saya praktekkan. Saya tekan, tunggu sampai Google mati. Nah, Google mati. Baterai drone-nya juga saya lepas dulu supaya untuk menghemat baterai. Oke.
Jadi untuk FPV kamera drone dia sudah aman normal ya, dan juga Google-nya dia aman normal, terbukti ya. Jadi drone-nya tadi udah dapat menangkap gambar dan Google-nya bisa menampilkan gambar. Jadi aman normal ya, FPV kamera dan Google aman normal. Oh ya, untuk rekam nanti via action kamera ya, karena drone FPV itu dia pakai untuk rekamnya dia pakai action kamera. Contohnya misalkan Om pakai berbagai macam action kamera bisa dari GoPro, SG Cam, terus Brica dan lain-lain bisa, tinggal dimasukkan aja ke sini. Nah, seperti ini nanti dia tampilannya. Jadi untuk recordnya seperti itu. Ini tidak termasuk Om ya, saya hanya memberi contoh aja. Misalkan Om punya action kamera, tinggal dimasukkan di sini, terus ada bautnya, mur baut, tinggal di. Nah, jadi nanti drone FPV untuk rekam itu tampilannya seperti ini kurang lebih. Ya, tapi ini sekali lagi tidak termasuk ya, dia hanya drone only. Oke, seperti itu untuk merekam nanti. Oke, lalu kita lanjut ke remote-nya Om ya. Jadi Google saya pinggirkan dulu karena sudah aman normal Google. Masalah kamera sudah aman normal. Lanjut ke remote Om. Untuk remote-nya sebelum dinyalakan harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama-tama untuk baterai seperti ini. Ini baterai menggunakan A24 biji tapi baterainya tidak termasuk. Jadi Om siapkan sendiri ya baterainya. Ini hanya saya pinjamkan untuk pengetesan saja. Jadi nanti Om persiapkan baterai A24 biji. Lalu sebelum dinyalakan harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, switch ada 4, kondisinya harus ke atas semua seperti ini. Nggak boleh ada yang ke bawah seperti ini. Harus semuanya ke atas. Ini juga kan bisa ke bawah ya. Nggak boleh kondisi gini. Semuanya 4-4-nya harus ke atas semua, maksimal. Seperti itu. Lalu yang kedua, throttle kiri ini harus kondisinya bawah maksimal. Harus bawah maksimal, tidak boleh ke atas dikit gini. Kalau yang kanan dia biarkan, dia memang di tengah terus, dia memang middle. Kalau untuk throttle kiri harus benar-benar bawah maksimal dan switch keempatnya harus ke atas. Jadi harus dua hal yang harus diperhatikan ya. Oke, jika sudah kondisinya terpenuhi, bisa Om nyalakan remote-nya. Oke, pertama-tama untuk proses binding atau connect ke remote ya, Om nyalakan drone-nya dulu. Oke, seperti itu. Udah nyala ya, drone-nya nyala. Lalu bisa Om perhatikan di sebelah sini, di bagian depan dari drone-nya, ini kan kamera, ini bisa Om lihat ada LED berkedip ini warna kuning. Ya, ini ya yang saya tunjuk. Ini bagian depan drone, ini dia berkedip warna kuning. Nah, jika berkedip tandanya dia drone ini belum connect ke remote. Jika sudah connect seharusnya warna LED-nya itu dia akan nyala solid atau tidak berkedip. Dia benar nyala terus, nggak berkedip. Coba kita perhatikan ya. Ini kondisi sudah terpenuhi, switch 4 ke atas semua, throttle kiri harus bawah maksimal. Lalu kita geser powernya dan perhatikan LED warna kuning ini, dia jika berhenti berkedip tandanya dia sudah connect. Coba ya, power saya geser ke atas. Nah, dia LED-nya berhenti berkedip warna kuning. Tadi kan berkedip dia. Ini sekarang sudah nyala terus, tandanya dia sudah connect. Remote dengan drone dia sudah connect. Lalu jika Om langsung gerakkan ini, throttle-nya dia tidak akan berfungsi karena ada mode arming. Mode arming itu seperti apa? Seperti ini Om. Mode arming itu di sebelah ini. Switch paling kiri. Switch paling kiri ini Om aktifkan ke bawah dia arming. Sorry bentar, kurang bawah. Ini kurang tadi. Jika kayak gini dia nggak mau. Harus bawah dulu maksimal baru. Nah, ya berputar ya baling-balingnya. Switchnya untuk mengaktifkan motor itu seperti ini. Nah, oke. Lalu untuk ubah mode terbang, kan drone itu ada mode acro terus mode level. Sebut saja mode pemula dan mode jika udah jago untuk freestyle. Switch yang ini itu dia biarkan di atas tandanya dia mode pemula. Untuk mode akrobat atau freestyle dibawahkan seperti ini. Tapi saya sangat tidak menyarankan untuk pemula menggunakan mode freestyle karena kontrolnya cukup sulit di drone FPV. Jadi harus diataskan aja. Nah, seperti ini. Jadi cukup yang disetting ini aja, arming dan non arming. Arming, non arming. Jadi ini nggak usah diotak-atik dulu untuk pemula. Dan ini biarkan dia ke atas seperti itu ya. Jadi cukup ini aja yang diperhatikan. Oke, setelah ini akan saya tes terbang rendah Om ya, karena di dalam rumah. Jadi saya akan tes terbang rendah. Saya pastikan sebelum saya kirim kondisi barangnya aman normal. Oke, saya setting kameranya terlebih dahulu. Oke ya. Ini akan saya tes terbang. Tes terbang di dalam rumah saya pastikan sebelum saya kirim kondisi barangnya aman normal semua Om. Ya. Oke, pakai remote ini saya tes terbang. Oke, tes terbang arming seperti ini. Tes terbang. Oh, sorry, dia baterainya habis ini. Oke, bentar Om, saya ganti baterai dulu. Karena baterainya habis ya.
Saya ganti baterai dulu. Kerasa karena dia jika dinaikkan nggak mau terbang, dia baterainya habis. Ya, coba saya tes pakai baterai saya yang lain. Oke. Tadi karena sebelum saya kirim tadi belum saya cek baterainya ya. Oke, ini akan saya tes lagi. Tes terbang pakai baterai saya yang lain. Oke, tes terbang arming. Oke, dan aman normal. Oke. Maju, mundur, kanan, kiri. Oke. Oke. Non arming. Sip. Oke Om ya. Kondisi drone-nya aman normal. Nanti sebelum saya kirim akan saya cas dulu Om baterainya. Ya, untuk matikan tinggal dicopot saja seperti itu. Saya setting dulu. Oke, karena ini baterainya habis ya, nanti saya cas dulu. Karena tadi juga indikatornya udah low bed ya, ketika di Google-nya udah tampilan low bed. Oke. Ntar saya rapikan dulu kondisinya. Untuk matikan power tinggal geser ke bawah. Sip. Oke. Untuk setelah ini sebelum saya packing saya cas dulu Om nanti Om, supaya bisa buat tes ya. Oke. Oke, jadi video yang saya buat ini semua kondisi barangnya sudah aman normal semua Om ya. Jadi terbukti dari video yang saya buat ini, tadi tes FPV kamera dia dapat menampilkan gambar, Google juga berfungsi normal, remote juga dia bisa mengontrol normal, baterai juga aman normal, cuman lowbat aja. Setelah ini akan saya cas sebelum saya kirim. Jadi semua kondisi barangnya aman normal Om ya, tidak ada kendala, berfungsi. Setelah ini akan saya kirim. Jadi karena sudah saya buatkan video cek kondisi barang, saya pastikan sebelum saya kirim kondisi barangnya aman normal. Jadi saya berharap saya tidak akan menerima komplain atau retur dengan alasan apapun jika tidak ada bukti video sejak unboxing, lalu tes kelengkapan barang dan juga tes barang secara langsung dalam satu video. Jadi tidak boleh ada editing atau manipulasi ya. Seperti yang saya buat ini tidak ada editing dan tidak ada manipulasi, tidak ada potongan video, semua kondisi real, pengetesan aman normal. Jadi saya harap untuk Om nanti ketika barangnya datang, kalau khawatir bisa di video ya dari awal, dari unboxing, lalu tes kelengkapannya semua sudah lengkap apa enggak seperti yang saya jelaskan ini. Sudah lengkap semua, lalu langsung dites secara fungsi ya. Karena jika tidak berfungsi bisa nanti saya bantu untuk solusinya, tapi jika kerusakannya disebabkan oleh pembeli, misalkan udah dites terbang terus tiba-tiba nabrak rusak nggak nyala, itu kan kesalahan dari pembeli ya, bukan karena penjual. Karena saya hanya menggaransi kondisi barang setelah di unboxing. Jadi nanti setelah di unboxing langsung dites ya, ditunjukkan di video juga, di video fungsi-fungsinya, karena saya hanya merespon ketika kendalanya ada di bukti video itu. Tapi kalau kendalanya di luar dari bukti video itu saya tidak akan merespon karena saya anggap itu kesalahan dari pembeli. Bisa saja drone-nya udah jatuh atau konslet karena pembeli salah colok dan lain-lain, itu kesalahan pembeli ya. Oke Om, jadi kondisi barang sudah aman normal semua. Setelah ini langsung saya cas dulu, lalu saya packing dan saya kirim. Terima kasih.